Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral, perwira TNI sebut RI dikuasai cukong dan berencana menerapkan oligarki komunis untuk melindungi kepentingannya. Viral video dari dua perwira TNI aktif yang mengungkapkan unek-uneknya melihat kondisi bangsa Indonesia hari ini. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Anton Permana yang dikutip melalui redaksi pada 3 Oktober. Disebutkan bahwa dua perwira TNI dalam video adalah Kolonel Suraji dan juga Kapten Infanteri Gerardus Bolak. Disebutkan bahwa dua perwira TNI dalam video adalah Kolonel Suraji dan juga Kapten Infanteri Gerardus Borlaks. Setelah kemarin ratusan purnawirawan TNI turun gunung, sekarang perlahan namun pasti para juniornya pun mulai berani tampil menyuarakan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan ini pasti ada risikonya. Salut dan bangga buat para prajurit TNI kita, komando, tulis Anton Permana. Dalam salah satu video, anggota TNI yang memakai baret hitam dan mengaku sebagai salah satu dosen di Kodik Latal Center Nafis. Ia menceritakan bagaimana negara Indonesia saat ini dalam penguasaan cukong. Ia menyebut para cukong tengah terancam dengan adanya transparansi berencana menerapkan sistem pemerintahan oligarki mutlak atau komunis untuk melangsungkan kepentingannya. Aparat yang digunakan baik aparat militer maupun sipil dijadikan keparat, ujarnya dalam video itu. Ia kemudian mengajak para perwira untuk berjuang, membongkar dan menyikat kemaksiatan. Di video tersebut, yang lainnya, TNI Baret Merah juga mengaku sebagai perwira senior pasukan khusus membenarkan apa yang disampaikan oleh Kolonel Suraji. Kita dikendalikan oleh orang-orang dan oknum yang di luar bangsa kita. Begitu jelasnya. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas begitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu, ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik ini nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah. Apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Nah, makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis.
Itu menurut saya kepentingan daripada Cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis. Terima kasih pimpinan Ketua Pemuda Muslim Maluku. Sungguh terinspirasi bagi kita anak bangsa yang sudah bekerja baik untuk melayani rakyat. Memang rakyat harus dijaga, rakyat harus diedukasi dengan pengetahuan yang baik, rakyat harus diberikan hak-hak kehidupannya yang baik. Tidak boleh kita dikendalikan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang di luar bangsa ini, di negara ini. Saya sebagai perwira senior di pasukan khusus, saya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel tadi. Apa yang disampaikan sungguh luar biasa. Dan kami yang ada hanya untuk rakyat kecil, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami bekerja hanya itu, tidak mengumpulkan harta kekayaan di negara ini. Boleh dicek, 32 tahun kami mengabdi di satuan terhebat di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami tidak memiliki harta kekayaan apapun, tetapi yang ada hanya adalah pengabdian tulus yang luhur dari prajurit yang mencintai rakyat, mencintai kebenekaan, yang mencintai persatuan, kesatuan, yang mencintai Indonesia, yang mencintai rakyat, mencintai keadilan sosial, dan mencintai terbaik. Salam untuk Bapak Ketua Umum. Salam hormat dari Markas Koperasi Jantung. Komando, komando, komando. Ex-staf ahli Panglima TNI mengatakan Dik Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua ini semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, serta bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dek Jokowi, sebagai orang militer tua dari hati yang paling dalam, saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa. Ujarnya pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, asing dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak pada asing, asing dan juga sembilan naga. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif.